Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah analisis laporan keuangan chapter ke-9, yaitu prospective analysis. Pertama, importance. Pertama, securities valuation, yaitu model arus kas bebas dan pendapatan sisa memerlukan estimasi laporan keuangan masa depan. Lalu, manajemen assessment. Perakiraan kinerja keuangan memeriksa kelangsungan hidup rencana strategis perusahaan. Lalu assessment of solvency. Itu berguna bagi kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan pembayaran hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, the projection process, laporan laba rugi yang diproyeksikan. Perkiraan penjualan adalah fungsi dari tren histori, mencapai kegiatan ekonomi makro yang diharapkan, lanskap kompetitif, dan campuran toko baru versus lama atau inisiatif strategis. Lalu ada target corporation income statement. Di sini dalam juta ya, ada tahun 2005, tahun 2004, dan tahun 2003. Yang salesnya tahun 2003 ada 37.410, lalu di tahun 2004 ada 42.025, dan tahun 2005 ada 46.839. Lalu untuk cost of goods sold-nya, untuk tahun 2003 25.498, 2004-nya 28.389, dan 2005-nya 31.445. Lalu dikurangkan dapatlah hasil gross profit, lalu terdapat juga di sini ada beban-bebannya, yaitu selling general and administrative expense dan depreciation and amortization expense. Lalu ada interest expense dan income before tax-nya. Lalu dapatlah income before tax-nya. Setelah itu dikurangkan dengan income tax expense dan income loss from extraordinary items and discontinued operation. Lalu didapatkan net income. Setelah itu didapatkan outstanding shares-nya. Di sini ada perhitungan dari rasio di dalam persenan. Untuk sales growth, gross profit margin, selling general and administrative expense per sales-nya, dan depreciation expense atau gross prior year atau PP&E, interest expense atau prior year long term debt, dan income tax expense atau pre-tax income. Lalu laporan laba rugi yang diproyeksikan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penjualan proyek. Yang kedua, harga pokok proyek yang terjual dan margin laba kotor menggunakan rata-rata historis sebagai persentase penjualan. Yang ketiga, biaya proyek SGNA menggunakan rata-rata historis sebagai persentase dari penjualan. Yang keempat, beban penyusunan proyek sebagai persentase rata-rata historis dari aset yang dapat disusunkan awal tahun. Kelima, proyeksikan beban bunga sebagai persen dari utang berbunga awal tahun dengan menggunakan suku bunga yang ada jika suku bunga tetap dan proyeksi jika variabel. Yang keenam, beban pajak proyek sebagai rata-rata beban pajak historis untuk pendapatan sebelum pajak. Target corporation projected income statement. Total revenue-nya 52.204 pada tahun 2006. Terus COGS-nya 35.040 perak. Gross profit-nya 17.157 perak. Selling general and administrative expenses-nya 11.741 perak. Depreciation and amortization expense-nya 2.410. Interest expense-nya 390. Income before tax-nya 3.513. Income tax expense-nya 1.328. Terus income loss from extraordinary items and discontinued operation-nya 0. Jadi net income-nya 2.185 perak. Outstanding shares-nya 891. Forecasting assumption in percent. Sales growth-nya 11.455%. Gross profit margin-nya 32.466%.
Selling general administrative expense atau salesnya 22,49%, depreciation expense atau gross prior PPNI-nya 6.333%, interest expense atau prior long term debt-nya 5.173%, terus income tax expense-nya atau pre-tax income-nya 37.809%. Lalu, neraca proyeksi. Langkah-langkahnya yang pertama, proyek aset lancar selain uang tunai, menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini. Lalu yang kedua, peningkatan PPNI proyek dengan perkiraan mengeluarkan modal yang berasal dari tren historis atau informasi yang diperoleh di bagian MD&A dari laporan tahunan. Terus yang ketiga, proyek kewajiban lancar selain hutang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang keempat, memperoleh jatuh tempo saat ini dari hutang jangka panjang dari debt footnote jangka panjang. Yang kelima, asumsikan hutang jangka pendek lainnya tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Ini ada target corporation balance sheet-nya. Adalah dibuatnya dari tahun 2003, 2004, dan 2005. Neraca proyeksi. Jika perkiraan saldo kas jauh lebih tinggi atau lebih rendah, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk yang pertama, menginvestasikan kelebihan uang tunai dalam sekuritas yang dapat dipasarkan. Yang kedua, mengurangi hutang jangka panjang dan atau sub-ekuitas secara proporsional agar tetap average keuangan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada target corporation projected statement of cash flow. Ini untuk estimasi tahun 2006, net income-nya $2.185. Lalu di sini ada items to adjust income to cash flow-nya. Itu dapat net cash flow from operation-nya 3.294. Jadi dapat juga net cash flow from investing activities-nya 3.357 dan didapatkan juga net cash flow from financing activities-nya 780, maka net change in cash-nya itu didapatkan 843. Lalu terdapat juga beginning cash-nya 2.245 sehingga didapatkan ending cash-nya itu $1.402. Analisis sensitivitas. Pertama, variasikan asumsi proyeksi untuk menemukan asumsi yang memiliki pengaruh terbesar pada proyeksi laba dan arus kas. Kedua, perhatikan variabel-variabel yang berpengaruh dengan cermat. Yang ketiga, persiapkan skenario yang diharapkan optimis dan pesimis untuk mengembangkan berbagai kemungkinan hasil. Application of prospective analysis in the residual income valuation model. Model penilaian pendapatan sisa mendefinisikan nilai ekuitas pada waktu sebagai jumlah nilai buku saat ini dan nilai sekarang dari semua pendapatan sisa yang diharapkan di masa depan. Di mana BF, BV adalah nilai buku pada akhir periode L, RI adalah sisa pendapatan pada periode T tambah N, dan K adalah biaya modal. Lihat bab 1. Pendapatan sisa pada saat T didefinisikan sebagai pendapatan bersih komprehensif dikurangi beban nilai buku awal, yaitu RI, NI, kurang K, kali BF. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kita dapat melakukan penilaian dengan memproyeksikan parameter berikut, yaitu pertumbuhan penjualan, margin laba bersih, yaitu pendapatan per penjualan bersih, perputaran modal kerja bersih, sales per net working capital, perputaran aset tetap, penjualan per aset tetap, leverage keuangan, aset per ekuitas operasi, dan biaya modal ekuitas. Lalu ini ada beberapa rumusnya. Ada
VST0 sama dengan BVT0 tambah RIT1 per 1 tambah R pangkat 1 tambah RIT2 per 1 tambah R pangkat 2 dan ditambah seterusnya. Buat RITV sama dengan itu residual income terminal value. Harus RIT1 sama dengan NIT1 dikurang K dikali BVT0. Fundamental saham per lembar sama dengan VST0 per jumlah lembar saham. Bila harga saham per lembar lebih dari VST0 per share, berarti harganya overvalue, sehingga investor jangka pendek akan jual saham tersebut. Bila harga saham per lembar lebih kecil daripada VST0 per share, berarti harganya undervalue. Kan investor jangka pendek akan beli saham tersebut. Trends in value drivers. Model penilaian pendapatan residual mendefinisikan pendapatan residual sebagai RLT sama dengan N itu itulah where ROE sama dengan NI dibagi BR. Harga saham hanya terpengaruh selama ROE tidak sama dengan K. Nilai pemegang saham dibuat selama ROE lebih besar dari K. ROE adalah penggerak nilai sebagaimana juga komponennya, yaitu margin laba bersih, perputaran aset, leverage keuangan. Terus dua pengamatan yang relevan. Yang pertama, ROES cenderung kembali ke equilibrium jangka panjang. Pengembalian tidak lengkap. Lalu masuk ke pembahasan soal. Ada problem 96. Di sini Quarker Oats Company memiliki income statement pada tahun ke-9, tahun ke-10, dan tahun ke-11. Yaitu di mana ada net sales-nya, ada COGS, gross profit, selling general and administrative expense, interest expense, dan other expense. Di sini juga ada income from continuing operations before income tax-nya, ada juga provision for income tax. Lalu di sini income for continuing operation, lalu terdapat juga net income-nya. Maka dapat net income available for common. Nah, di sini per common shares-nya itu ada income from continuing operation dan net income-nya. Average number of common shares outstanding in thousands itu 75.904, 76.537, dan 79.307. Lalu untuk balance sheet-nya juga pada di asetnya terdapat pertama current asset. Yaitu di current asset itu sendiri ada cash and cash equivalents, short-term investment at cost which approximates market, the receivable, net of allowances. Lalu ada inventory yang terdiri dari finished good, grain and raw materials, packaging materials, and supplies. Lalu ada other current asset dan net current asset of discontinued operation. Hingga total current assetnya itu pada tahun ke-11 1.258,1, tahun ke-10 1.481,3, dan tahun ke-9 1.519,9. Lalu di aset juga ada receivables and investment yang terdiri dari property, plant, and equipment yang dikurang accumulated depreciation, sehingga properties netnya itu tahun ke-11 1.232,7, tahun ke-10 1.154, tahun ke-9 959,6. Pokoknya total asetnya 3.016,1 pada tahun 11, tahun 10-nya 3.326,1, tahun ke-9-nya 3.125,9. Terus total current liabilities-nya 926,9 pada tahun 11, pada tahun 10 1.138,5, terus tahun ke-9-nya 824,1. Nah, total liabilities and common shareholders equity-nya 3.016,1 pada tahun 11,
3.326,1 tahun ke-10, 3.125,9 tahun ke-9. Lalu di sini ada using Quarker financial statement and the analysis guidance from the chapter. Prepare a forecasted statement of cash flow for tahun ke-12 using the following information. Jadi di sini ada selected forecast data dalam million tahun ke-12. Source of cash aset retirement-nya $20, terus ada uses of cash-nya itu repayment of long-term debt-nya 45, capital expenditures, property, plant, and equipment-nya 300, cash dividends on capital stock-nya 135, dan other cash expenditures-nya itu 30, jadi dapatlah revenue forecast-nya itu 6.000. Asumsi tambahan untuk tugas perkiraan tersebut meliputi yang pertama, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan di tahun 12 diharapkan sama dengan persentase rata-rata pendapatan dari operasi yang dilanjutkan ke penjualan untuk periode 3 tahun yang berakhir pada 30 Juni tahun ke-11. Kedua, perkiraan depresiasi dan amortisasi untuk tahun 12 menggunakan hubungan persentase rata-rata depresiasi dan amortisasi terhadap pendapatan dari operasi yang dilanjutkan untuk periode tahun 9 sampai 11. Rata-rata dihitung sebesar 82,33%. Yang ketiga, perkiraan pajak penghasilan tangguhan, bagian tidak lancar, dan pos lainnya di tahun 12 mencerminkan hubungan 3 tahun terakhir dari pajak tangguhan tidak lancar dan pos lainnya terhadap total pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 22,9%. Yang keempat, ketentuan untuk biaya restrukturisasi diperkirakan 0 untuk tahun 12. Yang kelima, penjualan hari dalam piutang diharapkan menjadi 42 untuk tahun 12. Yang keenam, penjualan hari dalam persediaan 55 dan rasio biaya penjualan terhadap penjualan 0,51 diramalkan untuk tahun 12. Yang ketujuh, perubahan aset lancar lainnya diperkirakan sama dengan kenaikan atau penurunan rata-rata selama periode tahun 9 sampai tahun 11 sebesar $25,6. Yang ke-8, pembelian harian dalam hutang dagang sebesar 45 hari diperkirakan untuk tahun 12, dan pembelian diperkirakan meningkat di tahun 12 sebesar 12% dari pembelian tahun 11 sebesar 2.807,20. Yang ke-9, perubahan kewajiban lancar lainnya diperkirakan sama dengan kenaikan atau penurunan rata-rata selama periode tahun 9 sampai tahun 11 sebesar $24,5. 10, tidak ada operasi yang diharapkan dihentikan. Ke-11, penurunan hutang jangka pendek diperkirakan mencapai 40 juta setiap tahun. Yang ke-12, tidak ada arus kas masuk yang diharapkan dari penerbitan hutang untuk spin-off dan tidak ada efek tunai dari pembelian atau penerbitan saham biasa dan preferen. Yang ke-13, perkiraan kebutuhan kas akhir tahun sama dengan tingkat yang diukur dengan rasio kas terhadap pendapatan yang berlaku di tahun 11. Ke-14, penambahan hutang jangka panjang di tahun 12 adalah sama dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kas akhir tahun yang diinginkan keseimbangan. Lalu jawabannya adalah Walker Oats Company-nya itu forecast statement of cash flow for year ended years 12. Jadi di sini ada cash provided by used for operation-nya itu ada net income itu pada information A-nya itu 238,8, terus untuk items in income not affecting cash-nya itu ada depreciation and amortization itu di informasi yang B 196,6, terus ada deferred income tax-nya itu yang di informasi C yaitu 54,7, sedangkan provision for restructuring charge atau given itu 0. Jadi increase in receivable-nya di informasi yang D itu 8,9 karena dia terjadi increase, terus inventory juga terjadi increase, maka berkurang juga 45,2. Begitupun other current asset juga terjadi increase pada informasi yang F itu 25,6 terjadi pengurangan juga. Sedangkan account payable juga terjadi increase pada informasi yang G, tapi dia bertambah jadi 42,1. Sedangkan current liability-nya juga terjadi increase di informasi yang H juga dia bertambah 24,5.
Maka cash provided by operating activity-nya 477 karena dia positif, maka provided. Lalu untuk di activities investment-nya terdapat capital expenditures (PP&E) sebesar 300. Lalu ada asset retirements-nya 20 dan other changes-nya 30. Sehingga cash used for investing activities-nya itu 310. Lalu pada financing activities-nya terdapat repayments of long-term debt besar 45 hingga net decrease in lalu ada net decrease in short-term debt-nya itu 40. Lalu ada cash dividend paid-nya 135. Lalu ada addition to long-term debt plug-nya pada di informasi LI sebesar 55,8 hingga cash provided by financing activities-nya itu ukuran 164,2. Lalu ada net sehingga net increase in cash-nya sebesar 2,8. Berarti cash beginning balance itu 30,2 ditambah net increase-nya 2,8 sehingga balance at the end of the year-nya sebesar 33. Catatan perhitungan. Yang A, average percent of income from continuing operation to sales. Tahun ke-9 sampai ke-11 itu 135,8 ditambah 28,9 ditambah 148,9 dibagi 5.461,2 ditambah 5.030,6 ditambah 4.879,4 sama dengan 3,98%. Jadi net income tahun ke-12-nya yaitu 6.000 dikali 0,0398 sama dengan 238,8. Yang B, depreciation and amortization in tahun 12 itu 238,8 dikali 0,8233 sama dengan 109,6. Dan C, average percent of deferred income tax non-current and other item to income from continuing operation tahun ke-9 sampai ke-11 itu 140,4 dibagi 613,6 sama dengan 22,9%. Non-current deferred income tax ini tahun ke-12-nya 238,8 dikali 0,229 sama dengan 54,7. D, ending account receivable 6.000 dikali 42,360 sama dengan $700. Untuk tahun ke-12-nya account receivable beginning-nya 691,1, account receivable ending-nya 700, jadi increase-nya 8,9. Lalu yang E-nya itu tahun ke-12 cost of sales-nya itu 6.000 dikali 0,51 dapat $3.060. Lalu ending inventory-nya $3.060 dikali 55/360 sama dengan 467,5. Maka untuk tahun ke-12 inventory begininya kan 422,3. Jadi inventory ending-nya tadi didapat 467,5, maka dia terjadi increase sebesar $45,2. Terus yang F-nya ini $13,7 ditambah $14,1 ditambah $48,9 per 3 sama dengan $25,6. Terus yang G tahun ke-12 membeli purchase tahun ke-12 itu $2.807,2 dikali 1,12 sama dengan 3.144,1. Account payables ending-nya 3.144,1 dikali dengan 45/360 sama dengan 393. Maka tahun ke-12 account payable beginning-nya kan $350,9. Untuk account payable ending-nya 393. Jadi terdapat increase sebesar $42,1. Lalu yang H $43,2 ditambah $83,4 dikurang $53,1 dibagi 3 dapatnya $24,5. Lalu yang I-nya itu amount required to balance statement. Lalu yang J percent of cash to
Revenues in tahun 11 itu 30,2 dolar dibagi 5.491,2 dolar sama dengan 0,55%. Lalu untuk tahun akhir dari cash tahun akhir untuk tahun ke-12 6.000 dikali 0,55% sama dengan 33 dolar. Jadi increase di tahun ke-12 untuk cash itu 33 dolar dikurang 30,2 dolar sama dengan 2,8 dolar. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.